Saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, atau ide pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya pengambilan keputusan dalam persiapan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang bagi alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang berkepentingan. Namanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam bidang pemasaran. Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis dalam bentuk perilaku. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor budaya. Di dalam faktor budaya terdapat budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya sendiri adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Perilaku individu sendiri dapat dipengaruhi dari lingkungan dan keluarga. Subbudaya merupakan bentuk yang lebih kecil dan memberikan identifikasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Yang ketiga, kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan kecenderungan yang setara dalam suatu masyarakat dan saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang kedua, faktor sosial. Dalam faktor sosial ada pertama kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok ini terdiri dari kelompok primer, sekunder, aspirasi, dan kelompok disosiatif. Yang kedua, kelompok keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat, serta mempresentasikan kelompok referensi yang dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli. Kehidupan pembeli terdiri dari dua jenis. Yang pertama, keluarga orientasi, yang merupakan orang tua dan saudara kandung. Melalui orang tua, seseorang akan mendapatkan arahan terhadap agama, ekonomi, serta dapat merasakan keinginan pribadi, harga diri, dan cinta. Nah, yang kedua adalah keluarga prokreasi, yaitu merupakan pasangan suami istri dan anak-anak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembeli. Nah, yang ketiga, human status. Peran dan status. Seseorang ikut berperan serta dalam kelompok, klub, dan organisasi yang dapat menjadikan pusat informasi penting dan membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut. Peran merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dan setiap peran menyandang status. Orang cenderung memilih produk yang dapat mencerminkan dan mengkomunikasikan peran dan status yang dikehendaki dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor pribadi. Di sini terdapat usia dan tahapan siklus hidup. Yang kedua, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Dan yang terakhir, gaya hidup. Selanjutnya ada faktor psikologis. Di dalam faktor psikologis ini terdapat motivasi, persepsi, pembelajaran, serta memori.
Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Dilihat dari pengonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang dan jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen, yaitu faktor budaya, sosial, dan psikologi, serta faktor marketing yang sudah jelaskan di awal. Selanjutnya, dari kelima faktor tersebut dapat dirinci menjadi beberapa subbab, yaitu faktor psikologis yang terdiri dari motivasi, memori. Sekian pembahasan saya tentang perilaku konsumen. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.